Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana. Dan kali ini kita akan kembali ngebahas sebuah laptop gaming yang harganya itu cukup ramah di kantong. Karena laptop ini dibangun cuma di angka 10 juta rupiah. Nah, lalu kita bahas, ini dia dari Asus yang tipenya adalah Asus TUF Gaming A15 FA506NFR yang dibangun di angka 10,3 juta rupiah. Nah, fakta yang menarik bro ya, semisal kita melihat harga yang ditawarkan oleh si Asus di harga seperti ini, merek lain dia juga punya semua. Ada si Lenovo Leok, ada Acer Nitro, ada juga MSI Thin GF63, yang notabene mereka itu punya konfigurasi spek yang beda-beda, tapi tetap ada main plus masing-masing termasuk si Asus ini sendiri. Nah, jadi kalau kita bandingkan bro ya, dari kemampuan prosesornya, kan Asus yang kita bahas ini dia itu pakai Ryzen 7 7435S. Nah, prosesor ini kalau kita compare nih sama 10 jutaan di merek lain, ada Leok yang pakai 12450HX, ada si Acer Nitro yang pakai Core i5 Gen 13 13420H, ada juga punyanya MSI Thin 15 yang pakai Intel Core i7 12650H yang memiliki angka-angka seperti ini. Nah, dari total skor seperti ini kalau kita lihat angkanya si Ryzen 7 punya si Asus, nah dia itu punya performa paling gacor dibandingkan si merek yang lain. Terus ini kalau kita lihat dari segi penunjang hardware yang ada di sini, enaknya Asus ini bro, dia itu opsi upgrade-nya menyenangkan. RAM punya dual channel, penyimpanan juga punya dual slot NVMe. Jadi kalau pengen nambah, ya tinggal belikan aja. Misalkan RAM bisa maksimal 64, SSD tinggal belikan NVMe doang karena sudah ada slot yang ada di dalam sini. Kemudian misal kita lihat bro ya, dari hardware pendukung yang dipakai si Asus, kan dia itu pakai Ryzen 7 7435S yang punya kode name dari Rembrandt Plus, arsitekturnya juga pakai Zen 3 Plus, serta dalam prosesor ini bro, dia itu punya 8 core per 16 thread dan speed maksimal di angka 4,8 GHz. Kemudian untuk RAM-nya, laptop ini sudah dikasih 8 GB DDR5 yang frekuensi 5600. Lalu penyimpanannya dia juga dikasih M.2 NVMe yang speednya ngacir di atas 5000 MB per second dengan kapasitas bawaan di angka 512 GB. Terus untuk VGA-nya, laptop ini dia itu pakai RTX 2050 VRAM 4 GB DDR6 dengan TGP sebesar 70 watt yang bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan gaming, render hingga banyak kebutuhan multitasking. Lalu untuk hardware layarnya dia cukup bagus, pakai panel IPS level, ukuran 15,6 inch, kemudian refresh rate-nya di angka 144 Hz dan punya akurasi cukupan buat pemula teman-teman yang kegiatannya itu editing gambar maupun video. Lanjut untuk softwarenya, laptop ini cukup lengkap banget bro. Dia sudah dilengkapi sama Windows 11 plus Office 2021 atau kita bisa pilih yang 365. Dan warna yang di Asus TUF kita bahas ini bro, dia itu warnanya graphite black seperti ini, serta masih menggunakan barebone sama seperti tahun lalu. Jadi full body material dari casing ini dia berbahan dari plastik ABS. Bobotnya kalau kita timbang di angka 2,3 kg, belum termasuk charger, dan ketebalan casing ini di angka 2,45 cm. Dilengkapi sama kamera 720p, resolusinya basic seperti ini. Terus untuk di bagian keyboard ini enak buat ngetik karena dikasih keyboard full ZES yang sudah punya one zone RGB, tombol powernya juga terpisah di bagian pojok kanan atas. Lanjut penggunaan touchpad, menurut saya ini cukup responsif tapi tidak terlalu lebar kayak gini bro ya. Dan kalau kita geser lagi ke bagian yang lain, colokan I/O portnya, nah dia itu cukup lengkap terbagi di sisi kiri maupun di bagian kanan. Untuk pembawaan exhaust totalnya ada 3 buah, 2 belakang, 1 di bagian samping kanan sini. Terus kalau kita lihat di bagian dalam pas dibongkar, nah si Asus TUF Gaming A15 ini dia itu sudah dibekali oleh dual fan, 3 heat pipe yang modelnya itu melingkar di bagian seperti ini, dan suhu yang kita keber untuk kebutuhan misalnya berat-berat kayak render ataupun untuk kebutuhan gaming, mentoknya si TUF Gaming A15 cuma di angka 48 derajat Celcius. Menurut kami suhu ini tidak terlalu panas dan termasuk di tengah-tengah, dan suaranya juga tidak terlalu berisik. Cuman minusnya yang saya rasakan adalah si Asus TUF Gaming A15 ini baterainya itu agak kecil bro. Jadi pas dibongkar itu kayak baterainya dipotong sedikit. Jadi dia itu cuma dikasih angka hardware-nya 48 Wh. Terus pas kita pancar juga hanya mampu bertahan di angka 2 jam sampai 2,5 jam doang. Nah, misal kita pakai untuk pengalaman yang lain, pas dipakai untuk dengerin musik, main game, ataupun nonton movie, audionya lumayan cakep. Sebab sudah didukung oleh software DTS yang nyaman di telinga kalian.
Oke bro, lanjut kita akan geser ke bagian perbandingan buat kaum mending kalau mau beli laptop gaming di budget 10-11 juta rupiah. Nah di sini pas kita udah riset, kita lihat di harga seperti ini, dia itu ada 3 buah merek yang mirip sama spek si Asus TUF Gaming, tapi punya konfigurasi hardware yang berbeda. Yang pertama ada Lenovo LOK, yang kedua ada Acer Nitro, yang ketiga ada MSI 15 yang harganya itu menang lah, tapi kita akan perhatikan dia itu min plusnya ada di mana. Pertama ini kalau kita lihat dari segi Lenovo LOK, menangnya Lenovo LOK ini di tipe Lenovo LOK 15i AX9 1HIT, dia itu harganya paling murah bro. Dia cuma harganya 10,8 juta rupiah startnya. Nah benefitnya hardware ini laptop, layar udah pakai Snapdragon sRGB, RAM bawaan sudah pakai 12 GB. Cuman kalau kita lihat dari segi total performa apalagi prosesor, nah Asus TUF lebih unggul bro karena pakai Ryzen 7 7435S. Geser ke yang kedua ada Acer Nitro V15 ANV15518. Kalau si Acer ini menangnya cuma refresh doang bro, ini kayak ada perbedaan tapi nggak kerasa. Nah selain dari refresh tadi, untuk opsi upgrade yang lain menurut saya cukup menyenangkan Asus, dan harga yang ditawarkan si Nitro dia juga sedikit lebih tinggi dibandingkan Asus ataupun LOK. Terus geser yang ketiga, dia ada di MSI Tin GF6312UCX yang harganya dijual di angka mulai 10,8 juta rupiah. Nah, menariknya kalau MSI ini dia itu pakai konfigurasi prosesor Intel i7 12650H. Yang lain kurang lebih sama, tapi dia ini menawarkan harga yang kompetitif banget bro, mirip seperti kayak punyanya LOK, tapi secara performa masih kalah gacor dibandingkan Ryzen 7-nya si Asus TUF Gaming A15. Oke, jadinya gini bro, kalau kita simpulkan menangnya Asus TUF ini adalah dari segi performa karena pakai Ryzen 7 tadi. Kemudian yang kedua, dia itu punya opsi upgrade yang menyenangkan, RAM dual channel bisa maksimal 64GB sama penyimpanan dual slot buat SSD M2 NVMe Gen 4. Cuman yang saya rasain agak kurang greget di sini adalah dari segi baterainya doang. Karena ini kalau kita perhatikan, ini baterainya kayak memang sengaja dikasih ruang lebih kecil, terus hardware-nya juga dikasih kapasitas yang tidak terlalu gede. Tapi overall sebenarnya kalau kita lihat dari laptop gaming, perbedaan 48 Wh sama 60 Wh itu juga memang tidak terlalu signifikan. Cuman lumayan agak rasa menurut saya. Laptop ini cuma bisa bertahan di angka 2 sampai 2,5 maksimal, dan merek lain yang kurang lebih punya harga setara juga bisa bertahan di angka 2,5 sampai 3 jam doang. Jadi sebenarnya di harga 10 jutaan mending mana bang? Kembali sama selera masing-masing. Nah enaknya juga si Asus TUF ini mungkin menang merek bro ya, karena tampilannya ganteng seperti ini, purna jual juga memang paling tinggi lah dibandingkan merek-merek yang lain. Ya wes gitu aja bro ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi sebuah laptop gaming di budget mending yaitu 10-11 juta rupiah kawan. Oke.